Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sigma. Di video kali ini saya akan membahas tentang catatan kaki atau footnote. Apa itu catatan kaki atau footnote? Catatan kaki ini merupakan keterangan referensi yang ditempatkan pada kaki tulisan atau teks karya ilmiah. Nah, kenapa harus dibuat catatan kaki dalam karya ilmiah? Itu karena untuk memberikan keterangan dan komentar atau penjelasan sumber kutipan atau sebagai pedoman penyusunan daftar bacaan. Tujuan penulisan catatan kaki. Yang pertama, untuk menyusun pembuktian atau sumber tulisan. Jadi, catatan kaki ini digunakan untuk memberikan bukti dari mana kita ambil kutipan tersebut. Yang kedua, menyatakan utang budi kepada pengarang yang kita kutip pendapatnya. Maksudnya, pendapat yang kita ambil merupakan pendapat orang lain. Jadi, untuk menyampaikan utang budi. Yang ketiga, menyampaikan keterangan tambahan. Yang keempat, memperkuat uraian. Yang kelima, merujuk bagian lain teks. Nah, itulah tujuan-tujuan dari penulisan catatan kaki. Unsur-unsur footnote atau catatan kaki. Nah, yang harus ada di dalam footnote atau catatan kaki yaitu nama penulis atau pengarang, judul buku, kota terbit, nama penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Nah, inilah yang harus ada di dalam catatan kaki. Cara menulis footnote atau catatan kaki yang benar. 1. Penulisan footnote atau catatan kaki ukuran hurufnya adalah 10. Yang kedua, penulisan footnote diawali dengan angka atau nomor. Yang ketiga, penulisan footnote atau catatan kaki diawali dengan tulisan yang agak menjorok ke dalam. Yang keempat, judul buku dicetak miring. Yang kelima, nama pengarang ditulis dengan nama asli dari pengarang tanpa gelar dan tidak perlu dibalik. Yang keenam, apabila lebih dari 2 dan 3 orang, maka harus seluruh nama pengarang tanpa mencantumkan gelarnya. Yang ketujuh, apabila nama pengarang lebih dari 3, hanya perlu menulis penulis pertama. Sisanya ditulis dan kawan-kawan atau DKK. Yang terakhir, gunakan singkatan umum footnote. Singkatan dalam footnote. Yang pertama, IBID. IBID singkatan dari ibidem. Maksudnya, di tempat yang sama dan belum diselingi dengan kutipan lain atau pendapat orang lain. Contohnya seperti ini. Nah, di sini saya mempunyai contoh cara membuat IBID. Nah, di sini yang pertama saya mengutip dari buku Pengantar Ilmu Manajemen karangan Vikram Rashid. Nah, setelah itu pada kutipan kedua atau catatan kaki kedua, saya tetap menggunakan buku dari Vikram Rashid.
atau pendapat dari Fikram Rashid yang halamannya sama, yaitu halaman 10. Saya hanya menulis ibit. Nah, sedangkan pada kutipan yang ketiga atau catatan kaki yang ketiga ini, saya masih menggunakan buku karangan Fikram Rashid atau pendapat dari Fikram Rashid ini. Tetapi halamannya berbeda. Jadi di kutipan ketiga ini atau catatan kaki yang ketiga ini saya buat ibit dan halamannya. Nah, di sini saya mengutip halaman 35 sampai 37. Nah, itulah ibit belum diselingi oleh pendapat orang lain. Yang kedua, opsid. Opsid singkatan dari opera citato, yang artinya dalam karangan atau pendapat yang telah diselingi oleh sumber lain dan halamannya berbeda. Contoh. Nah, di sini saya memiliki contoh penggunaan opsid. Di catatan kaki pertama, saya mengambil kutipan dari Raihan Batubara dengan judul buku Pemimpin yang Demokratis. Dan kutipan yang kedua atau catatan kaki yang kedua, saya mengambil atau mengutip karangan atau buku dari Bahar Nasution dengan judul buku Jiwa Nasionalis Sejati. Dan yang ketiga, kutipan kaki yang ketiga ini, saya ambil lagi pendapat dari Raihan Batubara. Nah, kenapa Batubara opsid? Karena kutipan ini telah diselingi oleh pendapat atau sumber lain, yaitu telah diselingi pendapat dari Bahar Nasution. Nah, sesuai dari definisi dari opsid tadi adalah telah diselingi oleh pendapat orang lain dan halamannya berbeda. Jadi, pendapat dari Batubara ini telah diselingi oleh pendapat Bahar Nasution. Maka penulisan catatan kaki yang ketiga ini adalah Batubara opsid halaman 57. Dan yang ketiga, loksid. Loksid singkatan dari Loco Citato, yang artinya dalam karangan yang telah diselingi oleh sumber lain dan halamannya sama. Contoh. Nah, di sini ada contoh dalam penggunaan loksid. Di kutipan pertama atau di catatan kaki pertama ini, saya mengutip buku dari karangan Abdul Muiz yang judulnya Perang Siasat Matematika Praktis. Di catatan kaki yang kedua, saya mengutip dari Abdul Muiz juga, tetapi bukunya berbeda, yaitu tentang matematika itu mudah. Dan di kutipan yang ketiga atau catatan kaki yang ketiga, saya mengutip dari buku karangan Martin Langitan yang judulnya Logika Matematika. Dan catatan kaki yang keempat, saya kutip lagi dari buku Muiz yang judulnya Perang Siasat Matematika Praktis. Jadi, saya telah mengutip sebelumnya buku Muiz, Perang Siasat Matematika Praktis. Sesuai dari definisi dari loksid tadi, yaitu telah diselingi oleh pendapat orang lain dan halamannya sama. Nomor halamannya sama. Jadi kita tidak perlu menulis halaman di sini karena sesuai dengan pengertiannya atau definisi dari loksid ini adalah telah diselingi oleh pendapat orang lain dan halamannya sama. Jadi pendapat siapa yang diselingi oleh Muiz ini? Yaitu ada pendapat Martin Langitan yang judulnya Logika Matematika. Jadi pendapat Muiz ini telah diselingi oleh pendapat dari Logika Matematika dari Martin Langitan ini tadi. Nah, setelah itu pada catatan kaki yang kelima, saya mengutip lagi dari pendapat Martin Langitan, di mana pendapat Martin Langitan ini telah diselingi oleh pendapat Muiz yang kutipan keempat. Jadi saya tulis di sini adalah Langitan loksid karena tadi kenapa tidak tulis halaman? Karena loksid itu halamannya sama. Nah, inilah contoh dari penggunaan loksid. Sekian dulu video pembelajaran kali ini.
kita jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.